Selamat siang sahabat jiwa. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Jiwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Kali ini yang akan mendampingi sahabat Bincang Jiwa semua di acara Bincang Jiwa yaitu saya, Nurse Jumratul Akbar. Acara Bincang Jiwa ini akan kita siarkan secara langsung di Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik, sahabat Bincang Jiwa semua, sebelum saya mulai acara ini, yaitu dengan tema peran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa. Ya, salah satu narasumber idola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yaitu Dr. IGD Mahatika Sukadana. Selamat siang, Dok. Siang juga, Mas. Ya, gimana kabar hari ini, Dok? Baik. Baik. Berbicara tentang HIV dan AIDS, Dok. Kebetulan di bulan ini, di bulan Desember tahun 2020 merupakan Hari AIDS sedunia, jatuh pada tanggal 1 Desember 2020. Nah, sebelum kita berbincang di tema, mungkin perlu dijelaskan dulu kepada sahabat jiwa semua tentang apa sih HIV itu, Dok. Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sehat jiwa untuk kita semua. Terima kasih, Mas Akbar. Saya diberikan kesempatan. Jadi di sini dalam rangka ulang tahun Hari HIV sedunia. Oke, tentang definisi HIV itu kita harus garis bawahi dulu. HIV, kalau sudah berbicara dengan HIV berarti HIV dan AIDS. Jadi HIV-nya itu tersendiri adalah virusnya, AIDS-nya adalah kumpulan gejalanya. Jadi virus HIV itu suatu virus yang bisa membuat, yang bisa menyerang sistem kekebalan tubuh kita, yang membuat akhirnya pertahanan tubuh kita lemah. Jadi tidak mampu untuk menghadapi penyakit apapun yang masuk ke tubuh kita. Jadi dia dalam tanda garis bawahi adalah menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS itu sendiri adalah kumpulan gejala. Nah, jadi kumpulan gejala yang disebabkan oleh penyakit yang virus HIV itu sendiri. Baik, ini sangat menarik, Dok. Tadi HIV itu merupakan virusnya, sedangkan AIDS itu adalah gejala, gejala daripada virus itu sendiri. Nah, apa sih gejala-gejala yang muncul, Dok, untuk penderita HIV itu sendiri? Oke, kalau ditanya tanda atau gejalanya, nah ini yang perlu kita pahami semua. Kalau tanda dan gejala untuk HIV, sebenarnya orang yang dengan terdeteksi dengan HIV tidak ada yang mengetahui. Jadi dia seperti kita semua, ya seperti kita semua yang sehat. Ya, jadi HIV itu kalau ditanya tanda apa dan gejalanya, nggak ada gitu. Ya, kecuali dia sudah ada gejala mengarah ke AIDS. Gitu pun. Jadi nanti ada step-stepnya tuh, stadium 1, 2, 3, 4 sampai yang keempat itu adalah jatuh ke gejala, kumpulan gejalanya untuk menjadi AIDS. Itu yang kita cegah. Makanya kenapa kok setiap tahunnya selalu atau setiap harinya selalu disiarkan, disosialisasikan agar tidak dari kita yang siapapun yang terinfeksi oleh HIV untuk dicegah biar tidak menjadi AIDS. Baik. Ini sangat menarik, Dok. Berarti kita yang atau seorang yang terkena HIV itu gejalanya tidak terlihat gitu, Dok, sama seperti kita. Nah, ini menarik, Dok. Nah, berapa lama waktu yang misalnya ini tertular HIV, nah berapa lama kita tahu ini saya ini udah terkena HIV atau terkena AIDS gitu. Berapa lama waktunya, Dok? Tergantung, itulah sering kita dapatkan kasus seperti ya, apakah dia memang secara sukarela datang atau karena dia sudah ada pemburukan klinis. Jadi kondisi yang buruk. Nah, kondisi yang buruk, penyakit apa, akhirnya ujung-ujungnya waktu ditangani sudah dirawat inap, tentunya ada virus HIV. Tapi yang secara sukarela biasanya yang nanti mungkin kemudian ada pertanyaan yang biasanya untuk apa sih yang kok bisa nyebabin dia ketularan? Berarti ada perilaku beresiko. Nah, itu jika merasa diri ada melakukan perilaku beresiko,
ya paling tidak segera datang ke klinik KTH terdekat. Mungkin rumah sakit jiwa pada khususnya kita sekarang ini segerakan konseling secara sukarela. Gitu. Di sana nanti diketahui apakah ada hasilnya, apakah reaktif atau tidak. Dan juga seandainya kurang puas lagi akan hasil tersebut, dikonseling ulang, biasanya diulang lagi 3 bulan kemudian bisa. Untuk pengecekan sendiri, Dok. Benar-benar memastikan. Baik. Ya, sebelum ke sana lagi, Dok. Jadi tadi ada yang disampaikan kita harus mencegah terlebih dahulu. Nah, pencegahan seperti apa, Dok, supaya kita tidak tertular? Oke. Nah, ini yang benar-benar masyarakat kita, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, kami dari tim KTH yang di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, sebenarnya di sini berkaitan dengan stigma, biar enggak semuanya serba takut akan, takut nanti saya ketularan, takut saya akan gini. Pencegahannya jadi kita harus tahu dulu, apa sih yang bisa menyebabkan kita ketularan, bisa terinfeksi virus HIV. Ya, bisa dari darah yang pertama, bisa dari ASI, bisa dari dari cairan yang ada di kelamin. Kalau wanita ya cairan vagina, kalau pria ya cairan mani, bukan sperma. Bukan ya, Dok? Ya, itu. Nah, itu yang kita benar-benar harus lindungi diri kita. Nah, dan termasuk bahan-bahan itu kan berarti yang tidak dapatkan dari, nggak mungkin hanya bahan itu, pasti didapatkan dari kegiatan apa. Nah, contoh perilaku yang seks bebas, yang berpasangan ganti-ganti pasangan, ganti-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman. Kedua, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, bukan yang steril. Jadi semua masyarakat jangan takut kalau disuntik terus kalau jarumnya steril ya aman, yang tidak steril. Yang ketiga, yang sedang diberikan tindakan, seperti tindakan operasi, tindakan gigi. Nah, itu aman. Nah, itu diusahakan 100% pasti aman, karena sudah ada sterilisasinya. Dan keempat adalah transfusi darah. Nah, transfusi darah ya pasti sudah ada screeningnya PMI agar bisa tidak ada bahan yang mengandung virus HIV. Terus yang terakhir adalah bagaimana caranya pencegahan jika ibunya positif HIV tidak menularkan kepada anaknya yang menyusui, yang disusui. ASI. Jadi dalam kandungan dicegah juga kalau lagi hamil dan waktu lagi ASI. Baik. Ini sangat menarik teman-teman sahabat jiwa semua. Jadi selamat bergabung bagi sahabat jiwa yang baru masuk di live streaming Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Karena pada siang hari ini tema kita sangat menarik sekali, yaitu peran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Bagi sahabat jiwa semua yang ingin bertanya terkait tema kita pada sore hari ini, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik, Dok, kembali ke tema kita pada siang hari ini. Jadi sangat menarik pembahasannya. Nah, tadi pencegahan sebelum terjangkit HIV. Nah, bagaimana, Dok, ketika seorang pasien sudah terjangkit HIV? Nah, bagaimana cara penanggulangan untuk dirinya, untuk keluarganya, Dok? Nah, ini khusus untuk pasien yang sudah terinfeksi virus tersebut. Nah, jadi untuk pasien yang sudah terinfeksi, inilah gunanya adanya konseling. Biasanya sebelum dilakukan tes, pre-tes, pasca tes, atau nanti seandainya dia memang benar-benar sudah reaktif atau positif, sudah terinfeksi HIV, kita akan memberikan pengobatan. Di sanalah gunanya untuk dilakukan benar-benar konseling. Di dalam KTH, konseling tes HIV. Jadi satu, yang paling pertama kalau memang dia sudah positif HIV, sudah terinfeksi, jelas untuk persiapan untuk mau diberikan pengobatan. Nah, mau rutin untuk berobat. Rutin berobat dalam arti ya pengobatannya, terapinya kan antiretroviral, kayak ART, itu rutin, seumur hidup. Terus selanjutnya jelas kita harus menggali, dalam konseling kan sudah ketahuan apa sih yang menyebabkan akhirnya dia bisa ketularan. Nah, jelas perilaku atau apa yang sudah
dia tindakan yang membuat akhirnya dia terinfeksi, jadi dalam tanda kutip perilaku yang beresiko, itu yang kita sarankan untuk dihindari. Ya. Jadi contoh misalnya, dia berperilaku resikonya yang membuat dia terinfeksi adalah hubungan seks. Nah, jadi bukan kita serta-merta, oh tidak boleh. Kalau pada pasangan yang sah dan satu pasangan disarankan, silakan. Tapi gunakan pengaman. Gitu caranya. Dan itu jadi dulu tuh kan pernah asumsi masyarakat selalu bilang, kenapa kok tim kesehatan kita ini malah mengiyakan. Ya masalah mungkin kalau ingat tahun-tahun yang 5 atau 10 tahun lalu, kok kondom mohon maaf ini kata-kata, kok bisa diiyakan, dijual bebas. Nah, sebenarnya tujuannya tim kesehatan, layanan kesehatan, dalam khususnya kita ini Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma waktu itu adalah diperuntukkan bagi yang memang pasangan resmi, yang memang tidak yang kita sarankan memang tidak berganti pasangan, itu yang kita izinkan. Oke? Baik, ya. Terima kasih dok. Tadi pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Dokter terkait dengan penularan daripada HIV itu sendiri. Nah, baik sahabat jiwa semua yang ingin bertanya, saya ingatkan lagi terkait tema kita pada sore hari ini, bisa ditanyakan di kolom komentar Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Nah, tadi adalah gambaran secara umum dok tentang HIV dan AIDS. Benar. Kembali ke layanan di Rumah Sakit Jiwa dok. Nah, layanan seperti apa sih untuk HIV itu sendiri yang ada di Rumah Sakit Jiwa? Nah, dijelasin ke sahabat bincang jiwa semua tentang layanan yang berada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk layanan khususnya KTH di kita. Mungkin dijelasin dok, KTH itu apa gitu. Konseling, tes. Ya, KTH itu sebenarnya dulu adalah VCT, tapi sekarang sudah diganti dengan nama KTH, konseling tes HIV. Jenis layanannya kita ada layanan yang di dalam rumah sakit, ada yang di luar. Nah, di dalam rumah sakit pelayanannya sama seperti poli rawat jalan. Jadi pasien pada umumnya yang datang dengan sendiri atau dengan dirujuk, datang nanti seperti biasa pada pasien pada umumnya, pasien seperti pasien lainnya, ke bagian pendaftaran, tinggal tujuannya kemana, tinggal diantar oleh petugas pendaftaran. Dalam khusus hal ini adalah admisi yang akan mengantar kemana untuk pasien ini untuk diberikan pelayanan. Nah, kita khususnya lagi satu, ada yang lebih spesial adalah kita ada layanan keluar. Nah, lebih kerennya tuh mobile clinic namanya. Menarik tuh, Dok. Seperti apa mobile clinic? Kita karena dulu kan ada nih sejarah, kita itu dalam bukan target Jadi kita tujuannya bagaimana sih HIV ini untuk kita tangani, untuk kita obati. Nah, kita harus bisa nomor satu adalah temukan dulu kasus barunya. Nah, sedangkan sekarang kan stigma masyarakat masih sangat tinggi terhadap HIV. Nah, bagaimana kita untuk keluar, baik itu dalam promosi, baik dalam pencegahan. Nah, kita juga keluar, kita kerjasama dengan pihak-pihak di luar yang terkait. Contoh yang sampai sekarang kita masih kerjasama adalah pihak Kemenkumham, Lapas Mataram salah satunya. Yang sekarang pelapasnya sudah pindah di Kuripan, Kediri. Nah, itu khususnya, spesialnya kita ada mobile clinic. Ya, jadi kalau dulu lagi layanan kita sebelum ada klinik VCT atau KTH di banyak tempat, memang dulu tuh hanya ada dua, kita sama Rumah Sakit Jiwa sama Rumah Sakit Umum Provinsi. Itu jadi sangat bisa kita untuk datang ke luar. Kita biasa kerja sama dengan biasa kita sampai terjun ke tempat yang lingkungan yang berisiko tinggi. Jadi para penjangkau atau lingkungan yang berisiko tinggi itu populasi khusus biasanya. Nanti di sana biasanya contohnya adalah tempat hiburan. Yang perilaku yang berisiko seperti yang tadi saya utarakan. Biasa kita sampai masuk ke sana. Agar bagaimana? Agar kita juga bisa merahasiakan. Dia kan jelas stigma masih tinggi. Mereka untuk sukarela datang ke kita juga pasti masih
rasa khawatirnya tinggi, nah kita yang datang ke mereka. Ya, baik. Dengan segala jelas tidak mungkin kita sendiri, jelas itu juga dukungan dari pemerintah daerah, dukungan dari masyarakat lainnya. Baik. Ini tadi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma itu bekerja sama dengan Lapas Mataram ya, Dok ya. Apakah mobile klinik ini hanya bekerja sama dengan Lapas Mataram saja atau ada juga di tempat-tempat lain untuk kerjasama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma? Oke, terima kasih Mas Akbar. Ya. Dulunya sebenarnya kita dari tahun ke tahun memang sudah banyak kerjasamanya, termasuk dengan KKP, Kemenham, sama Panti juga. Kita kan untuk pencegahan jelas kita seperti menjemput bola, bergerak ke luar juga. Tapi dengan perkembangan pertambahan banyaknya tumbuh, kita juga bersyukur nih dibantu banyak puskesmas layanan primer sudah mulai membuka klinik VCT. Di luar masih VCT namanya, sekarang KTH. Nah, kita sudah mulai batasan-batasan sudah ada. Jadi bukan kita dalam arti kita tidak bergerak lagi, bukan. Nah, sekarang yang kita masih rutin adalah pelayanan ke lapasnya. Itu masih rutin. Mobile kliniknya berarti masih rutin, Dok ya. Nah, ini sangat menarik, Dok. Nah, selama masa pandemi ini, kebetulan kita kan lagi di masa pandemi COVID-19 nih, Dok. Terus ditambah lagi ada program mobile klinik yang dijalankan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Nah, program yang jalan selama pandemi COVID-19 ini apa saja, Dok? Kegiatan yang dilakukan oleh... Nah, dalam pandemi ini memang kita ada keterbatasan terkait dengan kita harus juga mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita tetap layanan yang ada di dalam rumah sakit tetap ada seperti layanan kesehatan pada hal lainnya. Jadi tetap cuma kita menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, terus yang kedua adalah mencuci tangan, terus menjaga jarak. Jadi itu semua tetap kita terapkan. Nah, untuk yang keluar, untuk yang mobile, jelas untuk sejak diumumkan pandemi ini, kita mengalami bukan kendala memang karena ada pembatasan menjaga jarak untuk masuk ke warga binaan. Kita juga baik bukan dari mereka saja yang harus dilindungi, kita pun dari tim kesehatan juga biar bisa sama-sama saling melindungi dan saling dilindungi gitu. Jadi mungkin menunda dulu sampai pandemi ini berakhir. Baik. Tapi tetap kalau layanan di dalam rumah sakit tetap tim KTH siap untuk melayani. Baik. Sangat menarik sahabat Bincang Jiwa semua terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Bagi sahabat jiwa semua yang ingin bertanya terkait tema kita pada sore hari ini, bisa ditanyakan di live Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa di komentar. Jangan lupa juga siaran ini kita siarkan secara langsung di Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik, Dok, kita break dulu sebentar, Dok. Ada iklan layanan dari PKRS Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Kan pengalaman baru pertama. Masih muda. Jadi nggak salah dong kalau dicoba semua. Gua suka bersenang-senang. Yang penting gua happy bareng teman-teman. Party dari malam sampai pagi sampai lupa hari. Seks bebas tanpa pengaman. Segala jenis narkoba udah gue coba. Gak peduli apa yang terjadi. Yang penting nikmatin dunia tanpa ada rasa beban. Tapi tiba-tiba ada yang berubah di badan gue. Lemes, lelah, dan sering sakit-sakitan yang gak biasa. Pas gua cek, ternyata gua positif HIV. Sekarang hidup gua penuh dengan penyesalan.
Ya, baik, terima kasih sahabat jiwa semua telah stay tune di live streaming PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Kembali saya menyapa teman-teman, terima kasih banyak telah stay di live streaming kita, yaitu di Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Dengan tema Bincang Jiwa pada siang hari ini yaitu peran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Baik dok, kembali lagi ke tema kita pada siang hari ini. Ya. Jadi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma itu ada pelayanan yang disebut dengan KTH ya dok? Iya. Ya, baik mungkin dijelasin dulu dok kepada sahabat Bincang Jiwa semua tentang sejarah daripada KTH itu sendiri. Silakan dok. Nah ini yang benar. Ya. Yang dari tadi kita kenapa kok bisa kok Rumah Sakit Jiwa kok ada klinik, mungkin dulu namanya VCT, sekarang KTH. Kenapa sih? Ya. Nah. Jadi berdirinya klinik VCT dulu namanya KTH ya, KTH VCT. Jadi dari kurang lebih tahun 2005. Ya. Jadi 2005 itu kita ditunjuk oleh Departemen Kesehatan waktu itu namanya. Ya. Hanya 2 yang ada di Nusa Tenggara Barat ditunjuk untuk dipercaya untuk membuka layanan klinik VCT ini. Ya, kita salah satunya. Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat waktu itu namanya, sebelum Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Nah, ditunjuk akibat waktu itu lagi ngetrennya penyalahgunaan jenis putau. Jadi kalau putau kan digunakan dengan jarum suntik. Nah, dengan ngetrennya lagi ngehitnya itu, jadi dibukalah layanan, dipercayalah kita. Nah, jelas dibukanya itu, jelas hambatan dan tantangan jelas ada. Nah, hambatan yang sampai sekarang stigma. Stigma. Jangankan stigma masyarakat, stigma kita yang kesehatan pun waktu zaman itu sangatlah tinggi. Jangankan layanan kesehatan masyarakat yang seperti puskesmas pun tinggi, kita saja yang ditunjuk masih stigmanya tinggi. Nah, di sanalah kita bagaimana caranya mensosialisasikan, memaparkan. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, apa saja sih yang bisa menularkan, perilaku apa yang bisa menularkan, yang perlu diwaspadai. Jadi tidak semua serta-merta kita takut. Seperti contoh, tadi kan ada perilaku yang sudah saya jabarkan, perilaku yang beresiko. Yang perilaku yang bisa menularkan. Nah, satu misalnya bersentuhan tangan. Bersentuhan tangan. Misalnya berciuman, itu tidak sama sekali. Tinggal serumah sama orang dengan HIV AIDS juga tidak. Asalkan kita tidak melakukan perilaku resiko yang seperti tadi saya bilang. Gitu. Jadi kita mau serumah tinggal tidak masalah, bersentuhan tidak masalah. Pegangan tangan, berciuman tidak masalah. Memang sekarang dari lagi pandemi ini ya bersentuhan memang kita sudah dibilang membatasi jarak. Tapi kalau yang kemarin, yang dulu kan tidak. Nah itu yang perlu kita ketahui, makanya akhirnya stigma itu bisa berkurang. Stigma di dalam rumah sakit berkurang, baru keluar baik di pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya. Akhirnya dengan dibantu oleh pemerintah daerah, didukung. Dengan juga instansi-instansi yang terkait mendukung kita waktu itu, akhirnya jadilah VCT berjalan dengan lancar kliniknya, dan sampai kita itu juga kenapa kok bisa mobile mobile klinik bisa tercetus, itu berkat dulu Bu Direktur kita, Bu Dr. Eli yang merumuskan, yang mencetuskan, menjemput bola. Nah, menjemput bola kita untuk menemukan kasus baru, kan untuk mencegah, untuk mengobati, untuk mengurangi, kita jelas harus temukan dulu kasus baru. Segerakan ketemukan kasus baru. Nah, itulah kita harus jemput bola. Jangan menunggu hanya ada di dalam, kita yang jemput mereka. Akhirnya adalah layanan mobile klinik. Yang sampai sekarang juga Direktur Bu Dr. Evi mendukung serta-merta, sangat mendukung untuk tetap dilanjutkan. Itu sejarahnya. Baik, ini sangat menarik pembahasan kita pada
siang hari ini ya dok ya. Nah, jadi tadi udah jelasin sama Pak Dokter, orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS itu jangan takut tinggal serumah atau berpegangan tangan, bahkan untuk yang sudah berpasangan berciuman pun tidak menular ya dok ya. Ya, baik, ini sangat menarik sekali. Baik sahabat Bincang Jiwa semua yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada siang hari ini bisa disampaikan di kolom komentar live Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Nah, ternyata sudah ada pertanyaan nih dok masuk di live comment Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Jadi ternyata respon daripada penonton kita pada siang hari ini luar biasa terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Mungkin terpapar dengan narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya yaitu dari Andriani, yaitu apa peran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Silakan dok. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Andriani atas pertanyaannya. Oke, peran kami Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam hal ini khususnya tim KTH Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sudah jelas. Dengan adanya klinik KTH ini, dengan ada layanan poli rawat jalan KTH, baik rawat jalan maupun mobile kliniknya, itu berarti kita termasuk sudah pertama, melakukan pencegahan. Kita keluar untuk melakukan penyuluhan, mempromosikan, itu sudah kita termasuk salah satunya dalam pencegahan. Kedua, kita mengobatin. Jadi kita rawat jalannya juga memberikan terapi rutin. ART yang biasanya diambil 1 kali dalam sebulan. Dan tidak juga jauh serta-merta, gini, jika misalnya memberikan obat, terus kita melepas begitu saja, orang kita berikan obat, kita tetap memfollow up. Jadi siapa yang rutin, kadang ada yang loss, yang hilang, kita kontak. Nah, jadi kita juga kerjasama di sini dalam bidang sini adalah dengan insert. Insert. Jadi ada penjangkau. Nanti bila dia loss, dia yang akan mendampingi, dia akan memanggil. Nah, jadi kita dibantu, sangat dibantu oleh insert itu sendiri juga, agar kita tetap tidak follow up-nya kita tidak loss. Jadi peran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sangat jelas sudah dalam penanggulangan HIV/AIDS ini sendiri. Baik, terima kasih kepada penanya yaitu Bu Andriani yang telah menanyakan di Facebook kami di PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik, ini ternyata ada pertanyaan lagi dari Bu Andriani dok, yaitu tentang berapa lama orang HIV harus minum obat. Oke. Silakan dok. Terima kasih lagi, pertanyaannya sangat bagus. Nah, ini berhubungan dengan berarti apakah seperti penyakit lainnya ada yang 3 hari udah minum obat sudah selesai, sebulan, 6 bulan minum obat sudah selesai. Khusus untuk HIV, seumur hidup. Seumur hidup, satu, dengan rutin minum obat, paling tidak untuk menjaga agar tidak dari HIV, mencegah untuk tidak menjadi AIDS. Yang kedua, dia harus juga perilaku beresikonya yang dihindari. Biar saling mendukung. Jadi bila pertanyaan tadi sampai kapan, ya seumur hidup. Baik, terima kasih dok atas jawaban. Mungkin kepada Ibu Andriani atas yang disampaikan oleh Pak Dokter, mudah-mudahan tersampaikan. Baik, bagi sahabat jiwa lagi yang ingin bertanya terkait tema kita, silakan ditanyakan di kolom komentar Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik dok, ini sangat menarik dok untuk pelayanan KTH. Nah, bagaimana untuk orang-orang di luar sana untuk caranya mendapatkan pelayanan KTH itu sendiri dok? Oke, silakan. Terima kasih Mas Akbar. Pelayanan kita ya sama, pada umumnya sama. Sama. Jadi siapapun yang datang, jelas mendaftarkan diri ke loket pendaftaran. Nah, dari loket pendaftaran, misalnya dia mau ke poli KTH, ke poli penyakit dalam, ke poli saraf, ke poli jiwa, semua tetap di dalam loket pendaftaran. Tetap ada nomor antrian, pengambilan nomor antrian, lalu ke loket pendaftaran. Nah, di sana akan dipilah, akan diantar oleh petugas, baik statusnya, rekam medisnya dalam hal ini, ataupun pasiennya.
Baik. Ternyata semakin siang semakin menarik nih sahabat jiwa semua terkait dengan perbincangan kita pada siang hari ini. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter yaitu tentang stigma yang sangat tinggi dari tahun ke tahun, bahkan sampai sekarang pun stigma terhadap ODA, orang dengan HIV dan AIDS itu makin ada gitu dok. Dan bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghilangkan stigma itu dok? Silakan dok. Oke, stigma ini dihilangkan dengan cara, nah sesuai dengan tema Hari AIDS sedunia ini, yang kita perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas, jelas kita tidak bisa sendiri, jelas harus ada dukungan, baik dari semua lini. Jadi kita membutuhkan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang dalam hal ini adalah salah satu layanan kesehatan yang menangani masalah HIV, salah satu layanan. Jadi banyak layanan untuk layanan HIV di NTB ini, tapi kita salah satunya siap untuk melayani, dan kita tetap harus didukung oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat Nusa Tenggara Barat, untuk mau serta-merta mendukung kita punya kegiatan layanan, dengan arti stigma ini harus dihilangkan, karena kita semua sama. Jadi penderita HIV dan dia akan kelihatan seperti kita, sehat, bisa tetap produktif, bisa tetap bekerja seperti biasa, seperti pada umumnya, pada orang normal pada lainnya. Nah, jadi kita sama-sama memberikan motivasi agar siapapun mereka tetap rutin berobat. Nah, siapapun yang belum juga tertular, biar bisa melakukan pencegahan. Nah, khusus dalam pencegahan ini, baik yang sudah tertular tidak menularkan orang lain, yang belum tertular tidak melakukan perilaku berisiko agar tidak tertular. Baik sahabat jiwa semua, terima kasih sudah menyaksikan live streaming Facebook di PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma terkait tema kita pada siang hari ini. Bagi sahabat jiwa semua yang ingin bertanya, ternyata udah masuk pertanyaan lagi nih Pak Dokter. Ternyata sahabat Bincang Jiwa sangat respon terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Baik, ada pertanyaan lagi dok dari sahabat Bincang Jiwa, yaitu terkait penjelasan Pak Dokter tadi. Adakah biaya untuk pemeriksaan dan pengobatan dok di RSJ itu sendiri? Oke, terima kasih. Untuk masalah biaya, hanya biaya loket saja. Jadi untuk pemeriksaan dokter, pemeriksaan lainnya tidak ada biaya. Tapi jika ada pemeriksaan laboratorium yang ada arah penyakit lainnya, akan kita bicarakan apakah ini tertanggung BPJS apa tidak. Jika tidak tertanggung BPJS, jelas kita akan konseling, kita akan sarankan si pasien untuk menanggung biaya sendiri. Nah, jika masih bisa ditanggung BPJS, kita akan tanggungkan BPJS. Itu untuk pemeriksaan penunjang lainnya. Tapi kalau untuk pemeriksaan dokter, pemeriksaan konselingnya bebas. Gratis berarti untuk loket bayar sesuai dengan perda. Baik, sahabat yang penanya tadi mungkin udah cukup jelas ya untuk di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma itu sendiri untuk pembayaran dan pengobatan itu sendiri hanya loketnya saja yang dibayarkan ya dok ya. Untuk pemeriksaan dokter dan screeningnya itu gratis ya dok ya. Baik sahabat jiwa semua, terima kasih sudah menyaksikan live streaming Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Kami baik dok, ternyata masih ada pertanyaan nih dok. Ini rekor pada siang hari ini, ada pertanyaan-pertanyaan terus terkait dengan tema kita. Nah ini sangat menarik nih dok. Pertanyaan selanjutnya dari sahabat jiwa, itu apakah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ada rawat inap untuk pasien HIV? Ya, terima kasih pertanyaan ini. Nah, sekarang kita khusus untuk rawat inap. Misalnya dia penyakit kan ada yang tiap orangnya ada yang penyakitnya yang masuk ke sini karena pada dominannya kan gangguan jiwa.
Ya, dominannya adalah orang dengan gangguan jiwa. ODGJ ya, Dok? Ya, ODGJ. Nah, itu yang masuk. Ya. Nah, jika kita lihat, jika akhirnya di ruangan terscreening, akhirnya dia ada terinfeksi virus HIV, jelas kita melakukan protokol ya untuk tidak tertularnya HIV, untuk petugasnya sendiri, untuk alat pelindungnya. Kedua, kita lihat, biasanya dokter penanggung jawabnya melihat dominan yang mana. Jika dominannya memang masih dalam arti ini adalah masalah gangguan jiwanya, ya tetap dirawat. Tapi jika sudah selesai masalah gangguan jiwanya, bisa mampu dilaksanakan perawatan rawat jalan, akan disarankan rawat jalan, serta-merta dikonsulkan untuk masalah HIV-nya lebih lanjut. Nah, bila yang kedua, bila dominan fisik khusus yang infeksi HIV-nya yang sudah sampai ke stadium AIDS, ya, jadi sudah mungkin tingkat infeksinya, tingkat infeksi oportunistik. Jelas kita punya kerjasama dengan rumah sakit umum provinsi untuk kita lakukan rujukan ke sana. Jadi untuk rawat inap yang khusus dominan untuk infeksi AIDS-nya kita tidak ada. Kita hanya memberikan layanan terapi rawat jalan. Baik, pada sahabat penanya bincang jiwa, tadi udah jelaskan sama Pak Dokter Gede tentang apakah di rumah sakit jiwa ada rawat inap untuk penderita HIV dan AIDS. Baik, selanjutnya, ternyata ada lagi yang masuk nih Dok, pertanyaannya. Sangat menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini, yaitu terus ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk Dok. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Mira Lisdiana, yaitu apakah bisa orang dengan HIV AIDS ini berkeluarga Dok? Silakan Dok. Kembali lagi. HIV ini kan seperti kita semua. Jadi jawabannya pasti bisa. Pasti bisa, ya Dok. Itu gunanya ada konselingnya. Misalnya dia mau menikah, ada konseling pranikahnya, agar bagaimana caranya tidak menularkan ke pasangannya. Jika dia kepingin punya keturunan, ada konselingnya juga, agar tidak bisa menularkan ke keturunannya. Nah, makanya tidak tutup kemungkinan jika ada keinginan, bukan keinginan ya, jika ada kepingin bantuan dari kami, silakan datang saja ke layanan kami, KTA kami di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ini. Kami siap, kami buka, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma siap melayani sesuai dengan jam kerja poli rawat jalan. Baik Dok, tadi menarik Dok, sesuai dengan jam kerja poli rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Mungkin sahabat jiwa semua yang nonton pada siang hari ini pengen tahu juga Dok, poli rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dan poli daripada penanganan HIV ini buka dari kapan sampai hari apa saja Dok, dan jamnya sampai jam berapa Dok? Sesuai dengan jam pelayanan poli umum, poli jiwa, poli penyakit dalam pada lainnya, dan sesuai dengan jam kerjanya, sesuai dengan jam dinas. Jika memang hari waktu itu tanggal merah ya tidak. Baik. Baik sahabat bincang jiwa semua, Anda terasa waktu kita pada siang hari ini lebih dari 30 menit Dok. Tadi ternyata pertanyaan-pertanyaan dan apresiasi yang luar biasa dari penonton sahabat jiwa yang terus ingin bertanya terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Baik Dok, sebelum saya tutup kegiatan bincang jiwa kita pada siang hari ini, mungkin ada closing statement buat sahabat bincang jiwa semua yang apresiasi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Silakan Dok. Nah, jadi pertama-tama saya terima kasih dulu saya diberikan kesempatan. Jadi kita di dalam untuk penanggulangan HIV ini kita harus ingat namanya 3-0. Jadi 3-0 itu no stigma. Terus tidak ada lagi kasus baru, tidak ada lagi kematian akibat daripada HIV/AIDS ini sendiri. Nah, makanya diangkatlah tema daripada Hari AIDS sedunia ini, saling memperkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas untuk menuju 2030 ya, untuk bebas AIDS. Itu
sebenarnya bukan dalam arti tidak ada HIV lagi, bukan tidak ada lagi penderita HIV, biar tidak salah dalam penyampaiannya. Jadi yang kita harapkan tidak ada penemuan kasus baru lagi. Jadi tujuannya kita sekarang lagi 10 tahun berarti ya. Kita harus sama-sama saling bergerak, saling membantu agar mampu memutus mata rantai penularan. Bagi yang sudah terinfeksi agar mau berobat rutin dan juga mau menghindari perilaku beresiko. Nah, kita minta bantuan pada pihak lain, terutama untuk Pemda yang memang dalam hal ini adalah pemilik Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma kami, dan juga untuk lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Nah, jika di sini kan kesempatan saya berbicara sangat singkat. Nah, jadi jika ada pertanyaan, jika ada keinginan untuk bertanya atau melakukan konseling, silakan datang ke layanan Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Kami Poli KTH kami buka sesuai dengan jam layanan Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Kami tim KTH siap melayaninya. Nah, jika ada tutur kata saya yang salah, saya sangat-sangat minta maaf dan saya terima kasih banyak atas diberikan kesempatan dalam hal penyampaian Hari AIDS Sedunia ini. Selamat siang. Baik. Terima kasih sekali kepada Pak Dokter Gede yang telah menyempatkan waktu, sempat hadir di tengah-tengah pelayanan dan kesibukan yang sangat luar biasa. Beliau sempat hadir di acara Bincang Jiwa pada kesempatan hari ini. Baik, sahabat jiwa semua, perlu saya ingatkan bahwa kita di masa pandemi juga di mana-mana ada yang pernah kita dengar, yaitu adalah pesan Ibu Dok, 3M untuk di masa pandemi ini. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, dan ketiga mencuci tangan. Baik, kami kru yang bertugas dan semua sivitas hospitaler Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma mengucapkan selamat Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Kami kru yang bertugas pada hari ini menyampaikan permohonan maaf apabila selama penayangan ada salah tutur kata pada siang hari ini. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua itu ya Dok adalah untuk penyakit HIV dan AIDS ini sendiri dengan sebutan ODA, yaitu adalah jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Saya Jumlatul Akbar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.